Hai guys, hari ini kita main lagi ke kliniknya DRD Veterinary. Sekarang bersama Dokter Dian juga di sini. Dokternya ketawa mulu dari tadi. Gak bisa serius kalau sama ada. Kita suka ngobrolin hal-hal yang sebenarnya di luar reptil. Apakah itu? Apa itu? Terlihat dari muka kita. Jawab kita di bawah ya. Apa itu? Jawab apa itu gitu kan. Tadi ada ular yang sakit. Ya itu yang di belakang itu ada limbat. Ya mondar mandir dari tadi nggak jelas. Nanti kita cantumin outfit of the day-nya limbat. Hari ini kita bawa salah satu pasien. Kebetulan kemarin kan kita dari Mas Deva yang bagian pelihara ular-ular gede, ular-ular konstriktor. Terus ada ular yang sakit, kena cacar air, kalau nggak salah tadi kena cacar air sama kena flu, kena pilek. Dan tadi sih udah diinjeksi, injeknya apa aja ya tadi? Antibiotik ada, terus antiinflamasi juga ada, sama vitamin. Gitu, jadi tetap vitamin, antibiotik kayak gitu. Terus ini sekarang ularnya lagi di nebulizer, diasap sama kayak jedon diuap. Diasap. Ya, asap sama uap beda ya, aduh. Bandeng asap. Diuap bukan diasap. Yang begini nggak bisa serius gitu. Ya ampun, ya diuap. Aduh. Diuap sama kayak jedon juga. Terus nanti mungkin penanganannya habis ini jemur ya dok ya. Jemur pagi sama direndam sama air sirih itu buat Air rebusan daun sirih. rebusan daun sirih Itu terutama untuk cacar dan pilek sih. gitu. Nanti kira-kira berapa lama itu ntar Apanya? penyembuhannya? Tergantung sih, soalnya kan kayak cacar atau pilek itu sebenarnya kan penyebab utamanya itu kan virus. Nah, virus itu sebenarnya kalau kita ngomong secara virus secara umum itu kan nggak ada obatnya. Okay. Yang bisa memerangi virus adalah Ular sendiri. imunitasnya. Nah, kita memberikan antibiotik itu hanya agar tidak ada infeksi sekunder. Kalau ada virus, imunitas menurun. Ketika imunitas menurun, segala sesuatu di sekitar yang awalnya normal atau sebenarnya itu nggak masalah bisa menjadi masalah. Kayak gitu. Jadi, misalnya di situ ada flora normal atau bakteri yang memang dia normal ada di situ. Ketika imunitas menurun, sehingga bakteri itu berkembang jauh lebih banyak. Nah, kita mengantisipasi dengan pemberian antibiotik. Vitamin adalah untuk nge-push imunitasnya untuk tinggi, kayak gitu. Nah, itu. Jadi balik ke imunitasnya. Imunitas sama seperti Ini kita sekarang ini ya, kita yang lagi sekarang happening ini jadi perbanyak 1 meter. 1 meter. Enggak lah, kita sudah steril semua. Iya, Aman. tadi sudah kita mandiin pakai Biclean. Pakai desinfektan. Rebut begitu. Jadinya nge-bleach. Apa sih? Sorry. Kedengeran kan suaranya? Gitu. Jadi ini kita ntar nunggu aja sih beberapa hari kemudian ntar kita coba Dan shoot berdoa lagi. ya, jangan lupa. Jangan lupa berdoa. Iya. Saya ini ularnya baru dapat yang kita unboxing sebulanan yang lalu kalau nggak salah. Itu nggak baru lah kalau sebulan. Baru ya? Baru sih dok. Anggap aja baru lah ya. Nanti kalau belanja terus tiap minggu kan tekor dong. Gitu. Nggak jadi ngomong. Nggak jadi ya. Nanti itu off the record aja. Record aja. Tit gitu. Tit. Terus mungkin apa lagi dok, ada tambahan gitu kalau kayak gini? Kalau kondisi ular kayak gini sih sebenarnya lebih baik dia disendiriin, ditaruh kotak sendiri. Jangan dicampur sama ular lain atau kandangnya berdekatan karena virus kan bisa menular. Oh gitu. Gitu. Dan jangan lupa kadang kita orang atau ownernya itu menjadi media penularan. Oh itu dok. Habis megang yang sakit,
terus megang yang sehat. Ini kita sebagai media penularan juga. Makanya kan kita disarankan untuk cuci tangan, atau misalnya kita punya banyak hewan, kita treatment atau kita rawat atau kita pegang dulu yang sehat. Baru nanti yang sakit itu adalah yang paling terakhir. Jangan pegang yang sakit dulu, habis Jadi itu pegang yang berurutan sehat. gitu ya. Klinik hewan akan sangat senang menerima semua ular Anda. Betul. Gitu. Jadi sebenarnya kita itu juga media. Makanya kan kalau habis pegang apa-apa sekarang disarankan untuk cuci tangan. Sebenarnya itu udah dari dulu banget. Kenapa dari kecil kita selalu diajarkan untuk cuci tangan? Kenapa? Karena kita itu juga media penularan. Dan di atas permukaan tubuh kita itu juga ada flora normal. Kalau di permukaan ini. Iya, permukaan tubuh kita ini ada Staphylococcus, ada Streptococcus, tapi yang normal, dalam kadar yang normal. Terus bisa jadi ketika atau ada ini ya, ada apa namanya, ada mikroba lain lah, katakanlah bisa bakteri dan lain sebagainya, jamur juga bisa. Ketika kita habis ngapa-ngapain di luar, nggak sengaja kita misalnya, katakanlah gini, ini kan ular ya, tadi saya bilang jamur atau bahkan cacarnya itu ketika kepegang di tangan kita megang ular lain, itu udah bisa menjadi media penularan. Terus cara ya, hook, pakai hook, grab stick misalnya, misalnya ularnya galak ya. Terus pakai itu, terus dipakai untuk megang ular lain. Lebih baik ini dibersihin dulu. Cuci aja nggak apa-apa, semoga nggak karatan ya, makanya beli yang bagus sekali. Jadi emang bawa atau pakai, kalau bilang alkohol, ntar alkohol mahal lagi nih. Cuci aja lah, cuci yang bersih gitu aja, cuci bersih. Lebih baik gitu. Atau misalnya misalnya udah cuci aja lah ya, cuci dikeringin yang bener. Cuci dikeringin pakai yang, atau misalnya hari ini tiap pagi mau ngerawat semua ular, dicuci dulu terus pakai yang sehat. Sebenarnya sih saran saya, kalau memang kita khawatir ular itu kan kadang dia nggak kelihatan kalau dia sakit ya, nggak kelihatan kalau dia sakit, lebih amannya memang lebih baik selesai beresin satu, cuci tangan dulu deh gitu. Jadi emang agak ribet sih, tapi itu aman. Lebih aman buat hewannya juga gitu, buat masing-masing. Tapi kalau punya 100 ular ya lumayan tekor gitu, tapi nggak apa-apa daripada sakit. Kalau sakit repot. Sebenarnya klinik hewan atau dokter hewan, sebenarnya semua dokter ya itu lebih senang ketika pasien datang itu sebenarnya hanya untuk pemeriksaan kesehatan daripada pengobatan. Oh, gitu. Kenapa? Kalau pemeriksaan kesehatan kita tinggal maintain aja. Kita iya sih, dok, pasti ada komentar, iyalah dokternya nggak mikir gitu kan ya. Iya, cuman kan memang itu artinya apa, sebenarnya kitanya sebagai dokter, misalnya sebelumnya dia datang karena sakit, kemudian berikutnya dia datang hanya karena kontrol, itu sebenarnya salah satu pride-nya kita bahwa kita berhasil membuat orang ini aware tentang kesehatannya, kayak gitu. Sama seperti pada hewan gitu. Jadi memang ada yang mengganggu. Itu di belakang ada kucing bengal. Kucing bengalnya masih 2 bulan dan dari tadi autis sendiri, main sendiri, makanya kita ngelihatnya ke sana terus. Kita ke distract dulu dari tadi. Nanti juga ada bapak di belakang layar yang agak ngedistract pemandangan. Kumisnya itu kayak filter, jadi nggak perlu pakai masker, udah ke filter sendiri, udah tersaring. Terus itu juga jangan lupa record gitu ya dok ya. Recording penting. Recordingnya itu ya. Misalnya mulai kapan nih dia menunjukkan kok sepertinya sisik, misalnya ada cacar gitu, kok menunjukkan ada satu pentolan, sejak kapan gitu ya? Ada satu benjolan atau ada kayak cacar gitu, satu, walaupun itu cuma satu, catat gitu. Jadi kita tahu sebenarnya dia startnya mulai kapan. Soalnya gini, kebanyakan itu datang ke kita ular gitu ya. Ini kenapa ularnya nggak mau makan? Udah kenapa? Berapa lama? Gini, kayaknya sih segini. Kok kayaknya? Kayaknya berat. Yang rawat bukan saya dok. Gitu. Sedih kan? Terus habis gitu, ini apalagi nih keluhannya? Ya pokoknya gitu, terus dia diem aja. Ular juga diem aja kali. Jadi gitu nggak ya? bisa kan, kalau untuk ular-ular kayak untuk hewan-hewan yang kayak gitu kan pasif, kita kan nggak tahu juga. Betul. Kan? Kalau kucing, anjing kita masih bisa ngelihat ekspresi muka. Ada ekspresif. Astagfirullah, di belakang kita lagi ada penampakan. Boleh nggak itu di hook aja itu jenggotnya? Mungkin dia udah kena itu juga, virus-virus dari hewan atau apapun gitu. Bukan corona ya, congorna ya.
Nggak ngeselin sih emang. Ngeselin ya, ngeselin tapi disayang. Sayang sih dok. Sayang. Sayang. I love you too. Jijik ya. Tit. Tuh, jadi jangan lupa recording, makannya kapan, terus apapun itu di record. Jadi biar memudahkan juga buat fatnya juga. Bener, itu sangat-sangat membantu. Terus semakin banyak distraksi di sini. Jangan lupa pakai pengaman. Bisa dipakai. pakai. Itu kan jadi aman Cute. kita. Oh, cute. Sempit banget. Sempit kepalaku berarti. Kepalamu besar. Ini bisa buat besar kepala. iklan juga. Sini. Terserah komen gambar apa itu. Ini bagus ya, ada gambarnya. Lah menurut Kana dari tadi apa yang dilihat? Oh iya. Bagus. Nah, Seperti ini. Ini logonya. Gitu. Siapakah dia? Siapa gak dia? dia yang di situ. Yang di sini. Tebak siapa? Kok kita jadi ngeliatin helm baiklah terus. Gak distract lagi sama ini. Aduh. Terima kasih Limbat. 86. Dok, itu HP barunya mas kelihatan. Oh. Iya. Langsung diginiin. Aduh. Bentar. Kayaknya kita harus playback deh. Sama kok. Iya. Iya. HP ku baru loh, nggak pengen lihat. Iya. Aduh, HP baru nih, HP baru. Iya, alhamdulillah hadiah dari suami. Makanya punya suami. Dok. Iya, baik. Tuh kan, kita nggak bisa Sedih ya. untuk sangat serius. Ini nanti kita memarketkan. off record aja ya. Ya udah Ya, kalau soal ular. Ya, pasrah kan? Udah pasrah sih. Kan udah dipanggil tahu. udah dipanggil madam, udah dipanggil apapun itu pada udah kayak preman gini kan, Dok. Tapi ganteng banget hari ini. Ah, makasih, Dok. Oh. Thank you. Makasih lipstiknya gak. Ya, tadi udah keren loh, Dok. Oke. Tapi kan makasih Iya sih. lipstiknya. Kita nggak bisa serius. Maaf nggak bisa serius hari ini, soalnya kita bawa pasiennya cukup banyak tadi, ada 3 ekor ular. Yang kecil tadi ya? Ada 4, Ligut. maaf ada 4 ular dan beda-beda sakitnya. Oh. Dan tadi yang paling bahaya sih adalah Ada. Cukup yang bikin- langsung gak ekor gak. Padahal cuma cukup begini. bikin tegang soalnya emang Dia suka melompat gitu. Getar-getar melompat. Getar-getar. Kalau yang dengar mungkin konotasinya udah beda. Gitu ya. Bukan loh ya, nanti kita jelasin apa itu yang getar gitu kan, apa itu yang panjang getar. Jawab aja di komen nanti ya. Mainan yang di situ mungkin nggak yang pernah kamu mainin. Oh yang gitu. Di sini banyak mainan-mainan ajaib ya. Jadi di sini tuh banyak banget ternyata Klinik hewan itu klinik tidak hewan hanya itu tentang banyak banyak nemuin benda-benda ajaib. Di mainannya sini. harga, iya. Mainan-mainan ajaib, tapi juga dapat ilmu lah di sini. Teks Aku juga banget. baru tahu bentuknya begitu ternyata. Gitu. Oh, itu baru pertama. Dan itu buat pura-pura kok. Bukan Pasti buat pernah, harga. pasti kalian kalau Pasti ngikutin di Facebook, aku pernah upload. Bukan aku sih. Ya, itu yang di belakang sih yang pernah upload itu. Nia pernah kayaknya. Ya kayaknya gitu deh. Orang-orang itu emang kayak gitu sih, Dok. Kita ngesumun Nia kah ini? Hah? Nia. Nia. Dia tiba-tiba muncul di sini gimana? Ya, Enggak, udah. dia lagi kan perawat ya, lagi standby. Lagi Garda standby depan dia. Ya. hektik Garda banget depan kan. buat misuin orang-orang yang sakit. Yang ngurusin para bayi manusia bukan bayi hewan. Iya. Gitu. Ya. Terus apa lagi nih? Sebelum kita makin ngacau. Apa ya? Ini deh tips-tips. Ini kan sekarang cuacanya panas banget sih, Dok. Panas terus habis itu hujan terus kita pencegahan biar nggak sakit, biar ular-ular kita juga sehat aman, itu apa aja sih, Dok? Sebenarnya kalau cuacanya memang lagi nggak sip kayak gini tuh nggak cuman ke orangnya aja yang naik turun imunitasnya, tapi juga ke hewan-hewannya Hewan. juga. Jadi memang lebih baik kita tahu misalnya kalau memang panasnya sudah terlalu ekstrim,
Ular-ular ini diapain Kak? Apakah perlu adanya apa tuh namanya untuk tempat berendam atau apa kayak gitu. Jadi memang kita harus, namanya juga punya ular ya, punya piaraan. Jadi kita memang tahu ular ini maksimal suhunya yang dia bisa itu berapa. Kalau udah mendekati ke arah situ Nah apa tuh yang harus bener, kita lakuin? cat shit. Kaget. Soalnya kan biasanya gitu kan dok ya. Bener. Harus tahu care sheet-nya dulu. Kebiasaan itu orang-orang beli dulu, care sheet-nya belakangan. Nah itu yang salah. Jadi Betul, care sheet-nya dulu dipelajarin, kandangnya, settingannya kayak gimana, suhu kelembapan, baru deh beli ularnya. Baru beli Gitu. ularnya. Bukan malah. Ada satu lagi. Oke, panas ya. Oke. Oke, segitu dulu bincang-bincang kita bareng Dokter Dian. Karena kalau dilanjutin lagi nanti malah out of the topic. Karena dari tadi kita ngelantur ngomongnya. Itu aja. Beneran sih. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan komen aja di bawah. Kali aja nanti Dokter Dian muncul di komen, balesin komentar kalian juga. Iya. Oh iya. Jangan beli masker, jangan beli apa tuh glove atau handscoon operasi. Terus tolong jangan panik buying ya, karena kita yang di bidang medis ini pesan banget ya Gak ya. Ya. Soalnya kita yang di bidang medis kayak dokter manusia, dokter hewan, dokter gigi, perawat bidan di seluruh Indonesia sekarang sedang kesusahan masker, handscoon atau glove operasi. Terus kita juga kesusahan alkohol dan juga kesusahan hand sanitizer dan juga banyak macam barang-barang medis yang sekarang itu akhirnya harganya berpuluh-puluh kali lipat gitu karena adanya panic buying. Jadi sebenarnya untuk mengatasi corona sekarang COVID-19 cukup pakai masker kain. Untuk glove itu sebenarnya tidak terlalu utama. Yang penting mau habis ngapa-ngapain tuh cuci tangan pakai sabun. Kan sudah ada tuh ya cuci tangan bener-bener pakai sabun selama 20 detik itu sebenarnya sudah sangat-sangat cukup. Biasakan untuk cuci tangan gitu. Jadi kalaupun misalnya mau belanja ke supermarket takut banget, pakailah sarung tangan plastik, jangan sarung tangan operasi. Kenapa? Karena kita di bidang medis sekarang bener-bener kesusahan. Sampai sudah ada beberapa dari kita yang akhirnya ngeposting kita operasi tanpa handscoon karena saking susahnya gitu. Jadi jangan sampai itu terjadi. Kenapa? Karena itu sebenarnya adalah garda depan dari bidang medis gitu. Terima kasih, itu pesannya serius sekali ini ya. Jadi jangan panic buying. Dan itu kayak gitu kan sebenarnya buat medis kan dok ya, bukan buat kita yang orang awam, orang umum gitu. COVID sebenarnya juga karena partikel molekulnya ukurannya tuh gede, sebenarnya pakai masker kain itu udah cukup. Udah cukup. Dan sebenarnya yang pakai masker itu adalah yang sakit. Yang sakit, bukan yang sehat. Kalaupun misalnya kayak gini, ini tadi kebanyakan batuk karena kebanyakan ketawa terus sama Arga. Tapi seandainya kita batuk di tempat umum pakai gitu atau pakai tangan kah atau pakai yang pakai jilbab, tutupin aja pakai jilbabnya gitu. Lebih aman gitu, kayak ya. gitu. Jadi kita nggak beli yang seharusnya nggak kita beli. Dan untuk para penimbun dan penjual Please. yang harganya sangat-sangat banget, berkali-kali lipat, tolong jangan jadi burung bangkai di negara kalian sendiri. Itu nggak keren serius. Nggak keren banget. Nggak keren. Kita lagi chaos kayak gini. Nanti kita- kalau orang-orang seperti itu kan untungnya gede tuh ya, cepet naik haji. Tapi nanti bukan lempar jumroh, dilempar jumroh. dilemparin sama orang-orang. Baku hantam aja gitu. Gitu. ya. Lebih aman gitu ya. Jadi pesannya kayak gitu. Oke. See you guys.